Proses integrasi dapat dilihat melalui proses-proses berikut. Pertama, adanya proses interaksi. Proses interaksi merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan tim, ditandai adanya kecenderungan-kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Kedua, proses identifikasi. Proses interaksi dapat berlanjut menjadi proses identifikasi manakala masing-masing pihak dapat menerima dan memahami perbedaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Ketiga, kerjasama atau cooperation. Menurut Charles, mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Proses akomodasi. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. Yang kelima, proses asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam tahap kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antar orang-orang atau perorangan ataupun kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Keenam, proses integrasi. Proses integrasi merupakan proses penyesuaian antara unsur masyarakat yang berbeda hingga membentuk suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Dalam integrasi sosial, terdapat kesamaan pola pikir, gerak langkah, tujuan, dan orientasi serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Adanya hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses integrasi sosial. Pertama, adanya tercapainya suatu konsensus mengenai nilai-nilai dan norma-norma sosial. Kedua, norma-norma yang berlaku konsisten dan tidak berubah-ubah. Ketiga, adanya tujuan bersama yang hendak dicapai. Keempat, anggota masyarakatnya merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhannya. Kelima, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Sobat Era semua, kita bisa melihat sebuah proses integrasi, sebuah proses penyatuan yang ada di dalam masyarakat kita dari tiga hal ini. Ada tiga proses yang akan kita bahas. Saya mengambil dari salah satu buku paket sosiologi yang menjadi pedoman saya, yaitu Pun Martiati dan Cucu, di mana yang pertama ada akulturasi, yang kedua ada asimilasi, dan yang ketiga ada akomodasi. Nah, kita bisa melihat proses integrasi di tiga hal ini: akulturasi, asimilasi, dan yang terakhir adalah akomodasi. Akan kita bahas satu persatu ya Sobat Era semua. Yang pertama di proses akulturasi. Nah, akulturasi Sobat Era semua bisa diartikan proses berpadunya dua kebudayaan yang berbeda dan membentuk kebudayaan baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian dari masing-masing kebudayaan kelompok tersebut. Proses ini akan berlangsung sehingga suatu unsur kebudayaan kelompok lain itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Jadi akulturasi itu proses menyatukan. Di dalamnya tentu ada proses integrasi. Akulturasi ini proses menyatukan dua unsur yang berbeda, namun tidak menghilangkan ciri kepribadian dari masing-masing kebudayaan kelompok tersebut. Analoginya, kalau bisa saya gambarkan di sini, segitiga dipadukan dengan kotak, maka sama dengan segitiga dan persegi. Mohon maaf, bukan kotak, persegi. Artinya apa? Jadi setiap kelompok ini dia masih memiliki ciri khasnya. Persegi, persegi, segitiga, segitiga. Masih ada. Contoh realnya di dalam kehidupan masyarakat kita. Ini saya menampilkan salah satu bentuk akulturasi yang ada di Indonesia. Masjid Menara Kudus. Di mana ini adalah perpaduan dua unsur yang berbeda, yaitu antara agama Hindu dengan agama Islam. Ciri khasnya masih ada, masih bisa kita lihat di sini, di mana masjid ini masih ada kubah seperti kaligrafi Islam, Arab, mohon maaf, kaligrafi Al-Quran. Ini artinya dia masih ada ciri khas Islamnya. Namun di sisi lain, dia juga masih
menampilkan ciri khas dari kebudayaan Hindunya. Misalnya ada ukiran-ukiran batu, ini yang menampilkan ciri khas kebudayaan Hindunya. Nah, Masjid Menara Kudus ini merupakan sebuah proses akulturasi karena memadukan dua unsur kebudayaan yang berbeda menjadi satu tanpa meninggalkan ciri kepribadian dari masing-masing kebudayaan dari kelompok tersebut. Nah, bisa Sobat Teras pahami ya, ini adalah salah satu proses integrasi yang bisa kita lihat dari sebuah proses akulturasi. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, asimilasi. Nah, kita bisa melihat proses sebuah integrasi sosial di dalam asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Jadi perbedaan dari kedua unsur diusahakan untuk dikurangi nih perbedaan-perbedaannya. Namun di dalam asimilasi ini, kedua kelompok yang melakukan asimilasi, maka batas-batas antar kelompok itu akan hilang dan keduanya melebur menjadi satu dan menjadi sebuah kelompok yang baru atau menjadi sesuatu hal yang baru, unsur baru. Kalau dianalogikan dalam gambar saya, segitiga ditambah persegi maka menjadi lingkaran karena ada sebuah unsur baru. Berbeda dengan akulturasi, segitiga dengan persegi, dia akan tetap menjadi segitiga dan persegi. Kedua kelompoknya masih ada ciri khasnya. Kalau di dalam asimilasi menjadi lingkaran, karena apa? Karena ada sebuah kelompok yang baru atau unsur yang baru. Contoh dari asimilasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat kita sering sekali yang saya tampilkan di sini adalah perkawinan campuran. Perkawinan campuran baik itu dari antar dua suku yang berbeda, dua suku kebudayaan yang berbeda, atau perkawinan campuran antara orang Indonesia yang dia menikah dengan misalnya orang Eropa dan sebagainya. Nah, mereka melebur menjadi sebuah kesatuan, menjadi sebuah unsur baru ketika mereka telah menjalankan perkawinan antar kebudayaan yang berbeda. Nah, ini adalah yang disebut sebagai sebuah asimilasi. Memadukan dua unsur yang berbeda, kemudian mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan menjadi sesuatu hal yang baru, unsur baru. Nah, asimilasi ini merupakan salah satu proses integrasi sosial di masyarakat kita. Karena apa? Karena mereka menyatukan. Itu yang kedua. Jadi bisa Sobat Teras pahami ya mengenai akulturasi tadi, kemudian yang kedua asimilasi. Dan perbedaannya sudah sangat jelas, saya menganalogikan dengan gambar persegi dan segitiga. Di dalam asimilasi juga persegi dan segitiga kemudian menjadi sebuah lingkaran. Nah, proses integrasi sosial yang berikutnya kita bisa melihat dari sebuah proses kehidupan di masyarakat kita yang disebut dengan akomodasi. Akomodasi di dalam pengertiannya, Surjono Sukamto mengartikan bahwa akomodasi itu sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan pertentangan dan mencapai kestabilan. Nah, Sobat Teras semua, kalau Sobat Teras belajar di kelas 10 mengenai KD interaksi sosial, di sana Sobat Teras belajar mengenai akomodasi. Bentuk-bentuk akomodasi itu sangat banyak. Ada mediasi, arbitrasi, adjudikasi, konsiliasi, dan sebagainya. Nah, bentuk-bentuk akomodasi itu merupakan salah satu hal bagian dari proses integrasi sosial. Karena apa? Contohnya nih mediasi, seperti yang saya tampilkan. Mediasi ini biasanya terjadi karena ada kedua belah pihak yang berkonflik, mereka berpecah belah. Kemudian ada mediasi oleh pihak ketiga. Mediasi mereka supaya pihak-pihak yang berkonflik menyatu kembali, supaya berdamai kembali dan menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Nah, ketika menyatukan sebuah perpecahan ini, pertentangan ini disebut dengan sebuah proses integrasi sosial karena menyatukan kembali menjadi satu kesatuan yang utuh. Dan masih banyak bentuk contoh akomodasi yang lain, arbitrasi, konsiliasi, kemudian ada koersi, segregasi, dan sebagainya, adjudikasi. Nanti Sobat Teras bisa membukanya di materi video saya kelas 10 ya. Nah, Sobat Teras semua, itu adalah proses integrasi sosial yang ada di masyarakat. Kita bisa melihatnya dari 3 hal. Yang pertama adalah akulturasi, yang kedua adalah asimilasi, yang ketiga adalah akomodasi, di mana ketiga proses ini sifatnya sama, menyatukan berbagai unsur yang berbeda dan menjadi sebuah kesatuan yang utuh.